Kemudian masuk di era ke-18 akhir, kemudian ada konflik politik identitas, dan inilah yang menjadikan kawan-kawan berpaling diri. Artinya pada waktu itu Tuan Guru popularitasnya sangat menurun sekali karena ada isu-isu tentang populisme Islam ini. Dari gambaran yang telah dipaparkan oleh Tuan Guru tadi, saya mengutip ada dua poin Tuan Guru ketika membagi populasi Islam itu sendiri. Yang pertama adalah populasi Islam positif, dan yang kedua adalah populasi Islam populisme negatif. Apa itu populisme Islam yang positif? Ketika gerakan dan gagasan umat Islam lebih ke arah yang tepat sasaran, lebih ke arah kepada item regulasi, lebih ke arah item hukum, dan lebih ke arah item kebangkitan ekonomi. Saya pikir Tuan Guru tadi mengotakkannya seperti itu. Kemudian populisme yang Islam yang negatif, Tuan Guru tadi menitik beratkan terhadap ujaran kebencian, radikalisme, yang selama ini kita kenal dengan gerakan-gerakan Islam garis keras, kemudian gerakan Islam yang berjubah putih misalkan. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah populisme Islam itu, kalau menurut literatur yang saya baca, adalah gagasan yang mengakomodir gagasan umat Islam. Itu yang saya pahami. Lalu kenapa ada gerakan yang ujaran kebencian, radikalisme yang kemudian dituntutkan dan diucapkan kepada segelintir orang? Itu dikarenakan gerakan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah. Coba misalkan Islam ini kan kolektif kolegial, ya kan? Artinya musyawarah yang diutamakan. Lalu kenapa ulama yang dikatakan garis keras dan garis lembut misalkan? Sekarang ini Tuan Guru ada istilah ulama negeri dan ulama swasta. Karena ada istilah sertifikasi kan? Nah, apakah ini populisme Islam? Nah, inilah harus kita karter dan kita selesaikan sampai di forum ini. Begitu. Pertanyaannya Mas. Pertanyaan saya, atau hanya sharing? Ya, ini ada pertanyaan ya Mas. Sebenarnya lanjut sedikit ya. Terakhir nih, lanjut narasi saya. Nah, kenapa sekarang ada gerakan orang yang betul-betul mencinta HRS? Saya pikir begini, kenapa HRS itu sangat dicintai oleh umat Islam? Ya kan? Karena HRS telah berhasil menjaga integritas beliau sebagai ulama karismatik. Maka populasi beliau terus meningkat dan selalu dicintai dan dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Khususnya saya merindukan orasi-orasi beliau yang membantai terus istana itu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada sudah, dan kita sudah sepertinya tidak ada gerak arah tujuan gerak yang sangat objektif melihat dan menilai dan mengkritis pemerintah. Dan pertanyaan saya, bagaimana ini kaum milenial, khususnya HMI, kader umat dan kader bangsa yang fokus terhadap kepentingan keumatan kebangsaan, agar menjadikan narasi populisme Islam ini lebih ke arah positif yang tadi sudah dikotakkan oleh Tuan Guru kita bersama tadi. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Allahumma waffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Arif Ada ya. Baik, terima kasih yang terhormat, yang kita muliakan, ada Kakanda Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Saya Arif Bang dari cabang Mataram, Batko, Nusa Tenggara. Ini menarik yang disampaikan tadi, berangkat dari pembelajaran di Turki, itu yang disampaikan Abang tadi. Jadi ternyata sentimen politik di Islam di Turki, kenapa sampai ada yang ateis, ya kan? Ada kemunduran karena sentimen politik Islam, sentimen agama itu yang diutarakan oleh Kakanda tadi. Kalau saya reflektif atau kita membaca Indonesia, ya, Indonesia dibagi menjadi dua kelompok atau yang terbesar yang saya gambarkan, ada kelompok NU, ada kelompok Muhammadiyah.
kelompok ini juga dibagi menjadi dua. Klasifikasinya ada modernis, juga ada abangan, atau Islam Nusantara, atau juga Islam modernis. Jadi berangkat dari itu, saya tadi itu sepertinya sama pertanyaan kita, karena cuman kalau kita berangkat dari sentimen abangan, sentimen santri, jadi terkadang juga saya berpikir, oh ini yang buat Islam itu tidak maju. Ya, di abad 21 ini cita-cita Islam itu menjadi ideologi bangsa, ya, juga mundur. Harapan kita itu menjadi pesimis. Maksudnya pesimisme bangsa itu hadir ketika Islam itu bergontok-gontokan. Atau contoh tadi yang disampaikan oleh rekan saya, kasus ada Islam radikal, lalu itu dibubarkan. Contoh seperti HTI atau FPI. Nah itu terjadi di Indonesia. Gelombang inilah yang membuat populisme Islam itu tidak maju-maju. Nah itu kira-kira seperti apa tanggapan Kakanda yang mulia Tuan Guru. Yang kedua, saya ingin berangkat dari realitas, anggaplah di NTB, Kakanda. Jadi terkadang juga kita tidak satu memandang Islam ini. Ada yang kelompok A, padahal satu sebelumnya kan, ada yang memecahkan diri. Lalu memandang itu seperti apa gitu? Ya, terjadi gontok-gontokan di internal. Ini realitas kita, sehingga penyebab Islam menjadi negara menjadi bangsa kita ini menjadi bangsa Muslim terbesar, itu menjadi harapan yang pesimis gitu kira-kira. Saya pikir itu yang menjadi pertanyaan saya, Tuan Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Mas Giwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya nggak otomi sebagian dari iman ini saya soalnya udah basah ini. Semangat teman-teman. Izin yang terhormat Tuan Guru, saya lebih Gifari dari Sukoharjo, dekat sama Asalam, ketemu 2019. Tuan Guru, ya Asalam Solo. Saya tidak mau berdebat terlalu lama di persoalan tafsiran populisme, karena memang ada irisan problem kebangsaan yang harus kita tindak lanjuti hari ini, yaitu di poin narasi, bahwa disampaikan kita sudah sepakat bahwa ada narasi besar ketidakberdayaan ekonomi umat hari ini. Lalu ini direspon seperti apa? Yang diajukan, tesis yang diajukan oleh Tuan Guru tadi adalah bagaimana ini objektifikasi ataupun ada di ruang konstitusional. Sedangkan hari ini bisa kita lihat ruang konstitusional ini ada tabir besar di sana. Contoh ada orang hebat, contoh di Komisi 3 ada Tobas di sana, lahir dari LBH dan tapi dipasang di atas itu unsur pimpinan Komisi 3 dari Nasdem ada Saroni. Berat akhirnya. Tobas teriak di belakang, Saroni belum di dalam. Di Gerindra ada Habibur Rahman di bawah yang teriak. Dipasang Dasmon di unsur pimpinan. Yang akhirnya kita pesimis dalam ruang itu. Di proglenas undang-undang masyarakat adat berperiode diperjuangkan, tidak pernah masuk. RUU PKS tidak masuk juga. Yang akhirnya pesimis kita. Lalu pertanyaannya, kalau bahasa kita paling tingkat struktural paling bawah di komisariat di HMI, apa nunggu rakyat mati dulu baru kita bergerak? Ketika ruang konstitusional ini tidak ada dengan kondisi negara hari ini, pertanyaannya, bagaimana di mata Tuan Guru, udah stadium berapa kasih problem keumatan dan kebangsaan hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, jalan apa yang harus ditempuh? Kenapa kita perlu pertanyakan itu? Mungkin Tuan Guru udah melakukan jalan itu, cuma kurang terpublikasi. Kita ikuti IG tapi hanya foto-foto formalitas di sini. Tidak ada gerakan-gerakan apa setelah gagal, bukan gagal, nggak tahu kita tidak maju di Pilpres itu. Padahal harapan umat Islam di tanah Jawa pun itu udah welcome pada saat itu, dan kita optimis. Mungkin itu Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan Tuan Guru. Saya coba bacakan satu persatunya. Dari Makmun Imron. Makmun Imron ini salah satu tokoh muda di Bangkalan, Tuan Guru. Jadi pertanyaannya ini terkait populisme itu dalam arti KBBI menurut beliau kebijakan yang berlandaskan kepada hak dan kepentingan rakyat. Gitu. Namun di sini adanya anomali atau mungkin anomali itu seperti hal-hal yang mungkin kurang relevan menurut beliau. Gitu. Jadi pertanyaannya terkait lagi pembangunan di MotoGP Mandalika seperti itu, mungkin Tuhan bisa langsung kan. Buka masker lah. Buka masker. Terima kasih. Apa saya jawab langsung ini yang Kolektif. udah malam nih soalnya udah jam 10. Baik, terima kasih. Matiin dulu itu begini. Jangan basah semua. Anunya aja, apa kainnya itu dipindah. Udah mati nih. Udah mati. Hidupkan lagi ya bisa. Ganti kain ya. Ya inilah COVID-19 memaksa kita ganti kain mikrofon. Baik, terima kasih. Pertama, Makmun, terima kasih. Makmun tadi menyampaikan sesuatu yang juga menjadi concern dari kita semua. Memang satu catatan saya, ya saya juga pernah sampaikan ke Gubernur Lemhanas dulu sempat diundang. Kebetulan pada saat masih berkhidmat sebagai Gubernur NTB, saya menyampaikan satu pandangan bahwa di dalam perumusan kebijakan ekonomi, saya berharap agar variabel kohesivitas sosial itu dipertimbangkan. Contohnya begini, NTB pada saat saya berkhidmat sebagai gubernur itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekali. Lalu saya tertarik melihat di balik angka itu. Jadi statistik menunjuk misalnya di periode tertentu 6%, misalnya jauh di atas rata-rata nasional. Nah, saya minta untuk dikaji data itu. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu tidak mesti serta-merta berkorelasi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi pada waktu itu adalah teman-teman para bupati wali kota itu mengopral izin untuk pendirian minimarket. Jadi di kecamatan, bahkan di kelurahan dan bahkan ada di beberapa desa itu minimarket berjamur. Apa yang terjadi dengan menjamurnya minimarket? Masyarakat kita melihat minimarket itu kan senang. Lampunya terang, pakai AC, beda dengan pasar tradisional. Akhirnya mereka meninggalkan pedagang-pedagang yang biasa mereka membeli dari pedagang itu, lalu beralih ke minimarket. Yang terjadi apa? Uang masyarakat di sana ya tersedot. Secara pertumbuhan ekonomi dia terjadi, kan ada konsumsi rumah tangga di situ. Keluar uang. Bahkan bisa jadi ketika minimarket baru dibuat di suatu tempat, itu konsumsi masyarakat meningkat, membeli yang tidak diperlukan tapi yang diinginkan, yang tidak diperlukan tapi diinginkan gitu, karena tertarik ya, ada tempat baru yang nyaman. Nah akhirnya apa? Di desa-desa itu penyangga kohesivitas sosial, dalam arti kalau kita bicara kohesivitas sosial kan institusinya di tingkat desa itu kan namanya masjid, namanya majelis ta'lim, namanya pengajian. Itulah tempat orang ketemu setiap saat.
tempat orang bersilaturahim. Jadi tidak mungkin ada orang masuk di desa itu ya, yang tidak dikenal. Ya, karena semua menjadi bagian dari komunitas pengajian, kemudian acara-acara keagamaan. Itulah institusi sosial yang berperan menjaga kohesivitas sosial. Siapa donaturnya? Yang mendanai pengajian, yang menjadi donatur sekolah dan madrasah, yang menjadi donatur masjid, ya para pedagang di tingkat desa. Ketika minimarket itu kemudian menjamur, ya, lalu kemudian sumber daya keuangan itu terserap ke situ, lalu dikirim entah kemana, mungkin ke pemiliknya di Jakarta atau di mana, kan para pedagang itu mati akhirnya. Kalau sudah mereka mati, jangankan untuk menjadi donatur dari katakanlah institusi sosial yang ada, untuk hidup itu kan susah. Akhirnya apa? Mulailah masuk paham-paham yang aneh-aneh. Orang sudah tidak saling peduli karena momen untuk mereka bersama berjumpa itu sudah nggak ada. Nah akhirnya apa? Liberalisasi kebijakan ekonomi itu tidak hanya sekedar memiskinkan. Dalam pandangan saya, liberalisasi kebijakan ekonomi secara membabi buta itu tidak hanya memiskinkan kelompok yang paling rentan, tidak hanya menyebabkan tersedotnya sumber daya dari daerah-daerah ke Jakarta, tapi lebih dari itu dia merusak simpul-simpul kohesivitas sosial. Jadi itu saya sampaikan pada waktu itu. Saya kasih argumentasi dari kasus yang ada di NTB. Karena itu saya minta, coba deh Pak, bisa nggak sih di dalam perumusan kebijakan, misalnya ketika akan dibuka jalan tol ya, dari titik A ke titik B, apakah sudah dihitung ya, eksternalitasnya dari sisi berapa banyak dia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh rakyat kecil. Lalu kemudian apakah dia akan berpengaruh positif terhadap kohesivitas sosial yang ada di daerah. Jadi dihitungnya bukan hanya dari sisi akan mengurangi biaya distribusi atau logistik. Kan sering begitu. Kenapa dibuat infrastruktur ini untuk mengurangi biaya logistik supaya kita bisa bersaing. Kan judulnya selalu begitu. Tapi dihitung enggak kepentingan yang langsung menyentuh terbawah. Jadi ini memang concern kita ya Pak Makmur. Dan karena itu yang disampaikan oleh beliau tadi ya saya setuju ya bahwa jargon pembangunan atas nama populisme, bukan populisme Islam saja, populisme secara mutlak dalam arti untuk kepentingan rakyat itu harus diuji ya secara detail. Karena kan asyaiton fit tafasil kan, setan itu kan di detail tepat. Jadi narasi besarnya iya, tapi detailnya ternyata kan tidak memperkuat tapi melemahkan misalnya. Jadi itu satu, menurut saya bukan pertanyaan tapi itu suatu pengingat ya dari Saudara Makmur, Adinda Makmur yang mengaca dari kasus di Madura ya, harapan supaya tidak terjadi di NTB. Ya, nanti saya akan sampaikan ke Pak Gubernur ya, Pak Zul ya, agar izin boleh menanggapi Pak? Boleh Pak? Boleh. Oh boleh. Biar maksudnya lebih interaktif. Maksudnya begini Pak, jika memang sudah ada izin sedikit-sedikitnya itu oke baik. Dan saya secara pribadi pun kagum dan satu. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya beliau Tuan Guru Bajang ini ketika menjabat sebagai gubernur adalah salah satu dari beberapa tokoh atau pemimpin kepala daerah yang memiliki kebijakan ekonomi daerah yang menolak adanya dibangunnya pasar modern seperti Alfamart dan Barat, walaupun tetap bocor di beberapa kepala daerah yang berada di bawahnya, baik itu kabupaten atau kota. Dengan demikian, sebetulnya berbicara modernitas gitu Pak. Mohon maaf, ini kita berbicara perspektif kepemimpinan saja. Dilemanya begini Pak. Oke lah, ketika kita berbicara seperti yang Bapak sampaikan, ketika dulu ada orang-orang di masjid yang menimpai tetangga begini-begitu, oke. Tapi ketika masuknya pasar modern, masuknya pembangunan yang luar biasa, apalagi itu di bawah naungan BUMN dan bank-bank, ada CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi ini juga enggak efektif. Kalau mengaca pada bakaran ini, Pak, trauma kapitis Pak. Mohon maaf ya, saya sampaikan.
Di Bangkalan tuh bioskop nggak ada. Kalau ada bioskop di demo sama santri. Tapi uniknya apa? Orang yang bekerja di Bangkalan mendapatkan UMK hasil kerja di Bangkalan. Orang yang bekerja mendapatkan upah baik ASN ataupun swasta yang berada di Bangkalan. Mereka menghabiskan uangnya di Surabaya dengan hiburan-hiburannya, bioskop dan ini itunya. Siklus mata uang seperti enggak ini gitu. Dapatnya uang di Bangkalan, menghabiskan uangnya di Surabaya. Tapi kalau mau bangun di Bangkalan, repot dengan inilah itulah. Jangan lantas kemudian nanti orang NTB ini pun karena tidak adanya modernitas, tidak adanya pasar modern, orang TGB malah orang NTB malah mencari hiburan di Bali. Jadi siklus uangnya kan nggak berputar di tempat, sehingga PAD ini hanya akan didapat oleh dana penerbangan APBD provinsi, bukan lagi PAD yang hasil didapat dari hasil perputaran perjuangan yang kemudian larinya pada APBD kabupaten ataupun ke provinsi. Kemudian begini Pak, apa itu? Konkret saja ya Pak. Ya, konkretnya begini Pak. Satu hal gitu yang kami inginkan mungkin untuk ke depan, jangan lagi citra Nahdlatul Wathon dengan kemudian adanya sirkuit yang nantinya akan ada orang dari berbagai macam dunia datang ke sini dengan you can see dengan penampilan yang terbuka akan merusak citra cikal bakal generasi penerus NTB. NTB ini terdegar dengan religiusitasnya. Ini juga mungkin perlu dipertimbangkan daripada aspek ekonomi. Aspek bahayanya generasi muda kita yang dulunya nggak tahu melihat tulis secara langsung panjang, sekarang malah diumbar-umbar begitu dengan adanya sirkuit ini. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tausiahnya Syekh Marmun. Terima kasih. Jadi Indah Mamun ya. Saya bukan anti pasar modern atau minimarket, cuman kan perlu ditata. Jadi tidak bisa kalau Anda meletakkan ada warung ibu-ibu tua, warungnya lampunya 5 watt, tiba-tiba dikasih izin di sebelahnya misalnya minimarket, kan mati pasti. Itu hukum tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi lah. Orang pasti masuk ke yang terang, pakai AC, kemudian segala macam. Jadi menurut saya harus ada keberpihakan. Intinya sebenarnya itu. Jadi dihitung resiko atau dampak kohesivitas sosial. Karena dari kohesivitas sosial itu kan muncul ekstremisme segala macam kan. Nah itu jadi jangan kita bicara di ujung, kita marah-marah ribut, tapi kita mengkondisikan dan memfasilitasi itu terjadi gitu, dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Terima kasih. Yang kedua, Dimas ya, populisme itu apakah bukan bentuk sektarianisme? Itu yang saya katakan tadi. Kalau populisme dalam arti artikulasi kepentingan umat itu kan suatu yang baik. Jadi kepentingan umat Islam ya, sebagai warga negara ya, yang jumlahnya banyak di Indonesia itu memiliki ekspektasi tertentu, harapan tertentu. Nah, kemudian ada aktor-aktor politik yang artikulasikan itu saya baik saja. Tapi bisa jadi jatuh kepada sektarianisme kalau kemudian anti dialog, kalau kemudian menafikan yang lain. Kan populisme Islam bisa berarti positif ya. Seperti tadi misalnya ketika masuk ke dalam ruang-ruang yang kita ciptakan dengan sengaja di dalam proses demokrasi. Kan ruang itu luas sekali sebenarnya. Ada ruang struktural yang namanya negara dengan semua atributnya, ada ruang civil society juga sebenarnya gitu. Yang itu juga punya ruang yang sangat luas ya. Belum lagi kita bicara ruang ketiga yang diciptakan oleh para entrepreneur baru dalam masa 4.0 atau 5.0. Yang para entrepreneur baru ini bisa punya hak veto dalam tanda kutip ya terhadap kebijakan yang kadang-kadang bisa lebih kuat ya daripada aktor resmi negara. Jadi pengusaha itu dia bisa punya hak veto yang luar biasa ya, kepada para penentu kebijakan ketika dia merasakan bahwa satu rencana kebijakan itu mempengaruhi masa depan bisnisnya misalnya. Dengan semua cara, dengan jejaring dia bisa mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara tentang populisme itu sebenarnya kan bicara tentang ide dan gagasan ya. Dari umat, dari masyarakat itu bagus-bagus saja. Cuma tidak bagus kalau menjadi sektarianisme ya iya. Tidak boleh anti dialog. Proses populisme Islam dimanapun, mulai dari awal dulu syarikat Islam kan tidak menutup diri. Jadi sebenarnya populisme Islam kita di Indonesia ini populisme yang positif ya. Dan mulainya pun dari titik yang benar, syarikat dagang Islam. Karena memang itu menjadi concern. Dan kapan kemudian populisme itu bergeser ya? Konon katanya kan pasca reformasi.
kita sudah tidak tertarik bicara ekonomi, kita hanya tertarik untuk bicara langsung tentang kekuasaan, tentang tampuk kepemimpinan, kekuasaan politik. Ya. Jadi akhirnya populisme kita memang narasinya adalah narasi politik saja, narasi ekonominya tersingkir, narasi sosial budayanya tersingkir, apalagi narasi filsafat yang jauh lebih berat dari itu. Nah, menurut saya tugas kita ya tadi itu ya, bagaimana memastikan populisme itu tidak jatuh pada sektarianisme. Islam simbolik juga sama saja sebenarnya. Islam dalam keyakinan saya adalah agama yang tidak mempertentangkan antara simbol dan substansi. Di dalam substansi ada simbol, di dalam simbol juga ada substansi. Sholat itu substansi apa simbol? Dua-duanya gitu. Tidak ada orang bisa mengatakan saya sudah melaksanakan substansi sholat dengan dia diam gitu kan. Sholat saya sudah sholat, substansinya sudah. Saya tidak perlu simbol-simbol ruku sujud. Islam itu tidak. Jilbab itu simbol apa substansi? Dua-duanya. Jadi di dalam Islam itu banyak hal yang harus kita pahami memang secara utuh. Dan karena itu kita penting sekali membaca Islam secara sungguh-sungguh dan belajar juga secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, Adinda Sri Mesista ya dari Palu. Nah, ini gimana sih populisme Islam dalam praktek kepemimpinan di NTB? Saya ingin katakan di sini dan terus terang, saya adalah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat ya, dalam konteks juga populisme Islam. Dulu sebelum saya, kan saya ini tuan guru ya. Tuan guru itu lahir sebagai satu bentuk katakanlah struktur sosial ya, yang lahir pasca struktur yang struktur feodal yang ada ya. Dulu itu pembagian masyarakat di NTB ini mengikuti Raden, kemudian paling bawah itu namanya Jajar Karang yang terpengaruh dengan Bali karena kita 170 tahun Lombok itu di bawah Bali. Jadi strukturnya itu berlapis, bertingkat-tingkat. Maka ketika tuan guru itu datang, dia menawarkan mobilitas vertikal. Artinya apa? Kalau dalam sistem lama, yang namanya Jajar Karang, sehebat apapun, sepintar apapun, gak bakal jadi bangsawan, gak bakal jadi rakyat. Tapi dengan struktur tuan guru, rakyat biasa pun bisa jadi tuan guru. Jadi ini satu struktur baru yang lahir dalam abad 18-19 di NTB. Nah, ini mempengaruhi struktur sosial yang ada. Lalu kemudian tumbuhlah kepemimpinan informal yang dipimpin oleh tuan guru. Formalnya gubernur. Nah, di Lombok ini tuan guru itu nggak bisa jadi gubernur gitu, nggak akan mungkin lah. Nah, ketika populisme Islam itu mulai naik, masyarakat ingin ya, kira-kira gini konstruksinya secara sederhana. Selama ini sistem struktur tuan guru ini memungkinkan kita untuk mobilitas vertikal, siapapun bisa jadi tuan guru. Nah, yuk kita bereksperimen, kita menjadikan tuan guru jadi gubernur, kira-kira gitu. Maka itu akan membuka possibilities ya, kemungkinan yang selama ini tidak pernah dibayangkan. Karena sebelumnya gubernur di NTB ini selalu militer ya. Kemudian dari politisi yang pokoknya kawakan yang benar-benar. Tapi dari tuan guru nggak pernah ada. Maka populisme Islam itu melahirkan saya sebagai gubernur pertama yang dipilih langsung. Jadi, ketika saya sudah menjadi gubernur, ya bagian dari populisme Islam, katakan populisme umat di sini, maka saya kan punya tanggung jawab. Apa sih yang mesti saya isi dengan kepemimpinan saya? Nah, saya memilih secara sadar. Ya. Kan ada dua pilihan. Kalau saya mau populer tetap ya dengan cara yang shortcut gitu, ya saya akan buat perda-perda syariah banyak yang sifatnya itu ritual dan hal-hal yang sifatnya formalisme tadi. Misalnya kalau azan wajib berhenti, kalau begini harus kalau azan tutup toko segala macam. Yang hal-hal yang terkait dengan penguatan ritual ubudiyah. Kalau mau shortcut ya jangan begitu.
Sebagaimana cukup banyak pemimpin daerah itu menggunakan populisme Islam untuk melahirkan kebijakan yang membuatnya tetap dipandang, ya, wah ini dia cinta Islam karena dia keluarkan kewajiban kalau azan toko harus tutup. Saya tidak. Saya memilih jalan kedua. Saya memilih jalan kedua yaitu dengan mencari ya, dari Islam sumber inspirasi yang sangat luas. Apa sih kebijakan-kebijakan yang saya bisa hadirkan di ruang publik yang manfaatnya tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua orang yang ada di NTB. Sehingga istilah Islam rahmatan lil alamin itu bisa terwujud. Maka saya masuk ke dalam pariwisata. Dulu sempat ketika saya pertama kali memimpin di NTB, ya, mohon maaf, ada beberapa tokoh agama mengatakan keras sama saya, Tuan Guru, Anda sudah jadi gubernur nih. Kami minta tutup NTB ini dari orang non-muslim. Tutup sarana-sarana wisata, tutup Gili Trawangan. Jangan ada orang telanjang di sana Gili Trawangan. Tutup pantai-pantai, itu maksiat semua. Kalau enggak nanti diazab depan Allah. Kalau saya mau, misalnya kita pakai shortcut gitu, oh iya deh, keluarkan kebijakan yang menyenangkan masyarakat. Tapi apa iya itu salah Islam? Kalau kita lihat bagaimana segmen masyarakat NTB yang bergantung pada pariwisata, maka seharusnya kalau kita mengatakan Islam adalah solusi ya, dalam kehidupan, kita harus bisa memformulasi kebijakan yang membuka ruang ekonomi tapi sekaligus mempromosikan nilai-nilai Islam. Maka saya bangunlah apa yang disebut dengan Muslim Friendly Tourism. Kamilah di Lombok ini yang pertama kali yang istilahnya macam-macam, ada wisata halal, Muslim Friendly Tourism, atau wisata syariah apa. Tidak ada yang berani, takut dikecam, ya, takut dianggap membangun sektor. Tapi saya tidak. Saya tidak khawatir itu dianggap sebagai sektarianisme, karena bagi saya itu ini adalah upaya untuk menjadikan pariwisata itu lebih membumi dan menjamin sustainabilitasnya. Kan beda kalau misalnya penduduk suatu daerah melihat pariwisata itu sesuai dengan dengan nilai-nilai yang dia yakini, kan dia akan menjaganya. Dia tidak akan resisten. Itu bagian dari sustainabilitas sesuatu adalah Anda harus pastikan sesuatu yang Anda kerjakan itu selaras dengan kearifan sistem nilai yang berlaku dan hidup di daerah. Jadi saya pilih ke wisata Muslim Friendly Tourism. Kita lakukan sertifikasi segala macam. Datanglah pemilik restoran, teman-teman dari Tionghoa. Tuan Guru mau bikin kami bangkrut ya? Buat apa ini sertifikasi wisata? Saya bilang enggak. Ikuti saja sertifikasi ini. Jadi kalau Anda ingin, dan insya Allah akan baik untuk semua, ikuti. Setahun kemudian mereka datang. Apa kata mereka? Terima kasih Tuan Guru, konsumen kami yang lama bertahan dan kami dapat segmen baru. Siapa itu? Ya para pelancong yang datang dari luar, kelompok menengah Islam mancanegara, yang ketika berwisata mereka ingin juga bisa berwisata dengan tetap menjaga makanan mereka, akomodasi mereka. Itu kan esensinya kan. Jadi Muslim Friendly Tourism itu pada amenities, hospitality, dan akomodasi. Nah itu yang saya. Kemudian yang kedua, kita punya di sini bank daerah. Saya konversi menjadi bank syariah. Itulah bank daerah yang pertama dikonversi menjadi syariah di Indonesia yang sifatnya bukan mandatori. Sebelum kita itu ada Aceh, tapi Aceh itu mandatori karena konunnya yang mewajibkan. Tapi kalau kita di NTB tidak mandatori, tapi ini pilihan. Kenapa? Karena saya yakin bahwa sistem keuangan yang ada di perbankan syariah itu tidak kalah unggulnya. Bahkan dari beberapa sisi itu menawarkan ruang-ruang yang lebih baik dibanding dengan sistem yang konvensional. Jadi saya sengaja memilih itu. Jadi menghadirkan ke ruang publik bukan regulasi keislaman yang sifatnya ritual, yang kemanfaatannya hanya oleh umat. Menurut saya, kalau yang masalah ubudiyah itu ruangnya ruang sekolah, ruangnya ruang keluarga, bukan untuk dihadirkan di ruang publik sebagai satu kewajiban.
Jadi kalau itu semua diambil alih oleh negara atau oleh daerah, maka tugas dari keluarga, institusi pendidikan apa? Nah, saya memilih kebijakan-kebijakan nilai-nilai Islam yang bisa dihadirkan, khususnya di dalam sektor ekonomi, yang kemanfaatannya untuk semua. Jadi itu bagian dari saya berusaha menjaga narasi populisme Islam itu di sini. Jadi meletakkannya ke tengah dengan berupaya untuk konsisten pada isu pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kalau bicara umat ya kita semua di NTB gitu. Nah, kemudian yang keempat, nah ini saudara Adinda Ari Permadi. Sebenarnya saya tidak pernah memandang negatif populisme. Saya tidak memandang populisme Islam itu negatif. Insya Allah tidak ada terpersis sedikit pun ya. Saya mengatakan itu sesuatu yang baik. Dan bahkan secara kategoris dia netral. Nah, bergantung pada narasinya seperti apa. Nah, saya tadi menyebut ilustrasi Turki ya, karena Turki itu agak unik memang, dan kita punya bahan yang cukup gitu untuk melihat kok bisa terjadi kayak begini sih. Pada saat partai Islam memimpin, tapi ternyata yang keluar dari Islam makin banyak, berlipat 3 ya. Dibanding, mohon maaf, ketika misalnya Ataturk yang sangat sekuler dulu misalnya memimpin, tidak terjadi ateisme sebesar sekarang misalnya. Kan kita perlu bertanya juga, artinya apa? Narasi yang disampaikan ke publik, ruang publik yang diisi itu adalah dengan hal-hal yang tidak menimbulkan kedamaian. Jadi anak-anak muda meninggalkan Islam serahkan apa? Ya apaan sih? Kok bicara tentang agama tapi isunya kebencian semua? Kok isunya tentang kekuasaan saja? Bukan ini yang saya cari. Yang ditinggalkan bukan politiknya, agamanya sekaligus yang ditinggalkan. Kita nggak mau seperti itu di Indonesia. Nah, karena itu menurut saya yang perlu kita jaga sekali lagi adalah isi ya, dari populisme Islam itu, dan itu adanya di mana? Adanya di parlemen. Jadi pesimisnya kita ya, Givari tadi, pesimisnya kita terhadap perilaku elit politik ya, khususnya di Jakarta misalnya, itu tidak boleh membuat kita putus asa. Karena sekali lagi kita memilih ya, secara sadar jalan ini. Ini jalan yang kalau dalam siasah syariah itu wilayahnya memang bukan al-haqqul mutlaq awil ghafilul mutlaq, wa innamat tarjih bainal maslahah wal mafsadah. Nggak ada memang yang hitam putih. Karena itu kan politik itu dalam konstruksi berislam itu ruangnya bukan ruang akidah. Politik itu ruangnya ruang muamalah, bukan ruang akidah. Hanya orang Syiah yang menganggap politik itu ruang akidah. Cuma kita ini kadang-kadang aneh, sama Syiah marahnya luar biasa. Tapi perilaku politik kita meletakkan politik itu seakan-akan lebih dari segalanya. Beda aspirasi politik langsung melontarkan kecaman, menuduh munafik segala macam. Padahal sekali lagi siasah laisat minal aqidah wa innama minal muamalah. Satu. Yang kedua, as-siyasah laisat minal usul wa innama minal furu'. Siasah atau politik itu bukan pokok agama, sehingga tidak bisa mengukur keislaman seseorang ya, hanya dari pilihan politiknya. Itu konvensi dalam Ahlus Sunnah. Ini perlu kita baca juga. Ya mohon maaf, kadang-kadang kan kita bicara atas nama Islam, ya, bicara tentang politik Islam, tapi kita nggak tahu kotak politik itu dalam Islam kayak apa sih. Kadang-kadang kita letakkan dia di akidah, padahal yang namanya akidah itu kan sawabit, hal yang nggak bisa berubah. Politik sangat dinamis. Jadi politik itu dalam muamalah. Karena dia berada dalam ruang muamalah, maka dimungkinkan ijtihad politik yang beragam. Ya mohon maaf, dalam ritual ibadah saja. Ini kan ada 3 tingkatan nih, akidah, ibadah, ritual maksudnya muamalah. Dalam ritual ibadah saja ada bagian-bagian yang ditoleransi untuk kita beda. Adik-adik kalau sholat pergi ke Masjidil Haram itu sholat lihat orang kan ada 4 posisi tangan. Ada yang posisi tangannya di atas nih. Nah, itu berarti dia mazhab Hambali di atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang posisi tangannya begini nih, ini mazhab Syafi'i. Seperti saya misalnya, kita mazhab Syafi'i di Indonesia. Ada yang di bawah pusar itu mazhab Hanafi, ya. Hambali, Syafi'i, Hanafi. Ada yang lepas tangannya, itu Maliki. Jadi kalau Masjidil Haram itu jangan kita marah, Allahu Akbar. Jangan tangannya orang diangkat, Pak, sedekap dong. Ya, Maliki itu. Atau Allahu Akbar gitu kan. Turun dikit Pak, nggak bisa begitu. Itu dalam ranah ritual. Ada bagian-bagian yang bahkan ditolerir. Kok dalam muamalah dan bagian kecil dari muamalah itu namanya siasat atau politik, kok kita tidak bisa menampakkan wajah Islam untuk saling berlapang dada? Makanya saya sebenarnya orang yang tidak terlalu mementingkan istilah umat Islam harus punya satu partai, enggak mesti kok. Yang penting narasinya satu. Umat Islam harus punya organisasi satu, enggak usah lah. Masuk kemana-mana seperti Nabi Yakub kan. Ya bunayya dkhulu min abwabin mutafarriqah. Anak-anakku, cari Yusuf, masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Jadi keragaman jalan itu kadang adalah keharusan dan keniscayaan, termasuk untuk Indonesia yang plural seperti ini. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ya, bahwa tugas kita untuk mengawal populisme Islam, ya, populisme Islam akan jadi kekuatan seperti kata Adinda Ali Permadi ketika kita bisa menjaga narasinya. Tapi mohon maaf, populisme Islam bisa jadi kelemahan, bahkan kelemahan untuk Indonesia. Kapan itu terjadi? Ketika narasi yang berkembang atas nama Islam itu diametral dengan posisi-posisi utama ya, dalam kita berbangsa. Saya sebut saja misalnya ide khilafah. Ada yang membela Hizbut Tahrir, ya saya nggak bisa salahin juga. Tapi saya kebetulan orang yang bisa bahasa Arab, jadi saya mengakses bahan-bahan sumber-sumber primer dari Hizbut Tahrir itu ya langsung dari tulisan mereka. Jadi saya tahu yang dia mau itu apa. Yang dia mau itu hilangnya negara bangsa. Jadi segala macam demokrasi dan turunannya. Apa turunan demokrasi? Parlemen, negara bangsa, nation state seperti Indonesia ini turunan demokrasi dan apa? Itu yajibu mahbuha, harus dihapus. Itu jelas. Tapi kita kan kadang-kadang bicara tanpa kejelasan. Nah, ketika diangkat ide khilafah, artinya apa? Kita meminta supaya Indonesia ini bubar. Kita bubarin Indonesia. Padahal dalam Islam semua ulama sepakat bahwa bentuk itu adalah ijtihadiyah. Bentuk negara itu ijtihadiyah. Itu adalah rumusan sesuai dengan ruang dan waktu. Jadi pada masa dulu kesepakatannya khilafah, ya itulah ruang dan waktu saat itu. Keputusan kita sekarang karena negara kita seperti ini adalah negara kesatuan, negara bangsa yang namanya Indonesia. Inilah kesepakatan kita. Mana yang lebih valid, khilafah atau NKRI? Sama validnya. Jadi jangan mengatakan bahwa NKRI ini tidak valid, yang benar untuk Islam khilafah enggak, sama. Dan karena kita sudah sepakat NKRI jadi kesepakatan amanah kita, maka yang lain itu batal. Nah pertanyaannya kemudian ada yang mengatakan, tapi kan di fikih-fikih itu kan yang dibahas tentang khilafah. Kenapa? Ya iya, fikih itu kan yusawwirul waqi'. Dia mendeskripsi fakta. Faktanya pada waktu itu pemimpinnya namanya khalifah, maka itulah yang diatur regulasinya dalam fikih. Kalau dulu pemimpinnya itu namanya presiden, maka regulasinya juga namanya rais, kepresidenan. Jadi kita tidak bisa melepaskan ya teks-teks dalam fikih itu dari ruang dan waktu. Jadi dia mendeskripsi praktek politik yang ada dan berusaha mengaturnya supaya sesuai dengan prinsip Islam. Jadi itu sangat kontraproduktif. Kita ramai bicara khilafah terus menerus, lalu kemudian menimbulkan friksi di antara kita, membuat saling curiga. Kemudian kita abai terhadap agenda-agenda yang sesungguhnya.
Kita lupa bahwa HTI itu pusatnya di London. Jadi sesuatu yang, ya mohon maaf ya, kalau kita bicara Ahmadiyah juga pusatnya di London. Dan kalau kita bicara tentang mastermind dari pembelahan Arab pasca Perang Dunia Pertama dan pada saat melemahnya Al-Utsmaniyah Ottoman, itu kan Inggris. Jadi otaknya, biangnya intelijen untuk memecah belah negara-negara dan umat, ya memang mereka. Kenapa kok gerakan-gerakan sempalan yang kayak begitu markasnya di sana? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu lah. Nah kemudian ini contoh ya dari populisme Islam mengangkat narasi yang kontraproduktif gitu. Sangat kontraproduktif dengan hajat ya. Terakhir ya perpecahan internal dia memang terjadi dan kita sedang berikhtiar mudah-mudahan untuk bisa membaik kembali. Intinya begini untuk Gifari terakhir. Indonesia, kalau kita hanya di Indonesia, potretnya kelam. Tapi kalau Anda keliling ke bagian-bagian lain dunia Islam, Indonesia itu bercahaya. Jadi saya kebetulan dikaruniakan kesempatan untuk datang ke hampir semua negara-negara Islam, baik ketika saya sudah di Kairo dulu ataupun setelahnya. Berislam yang paling leluasa di dunia ini hanya di Indonesia. Bahkan dengan di Mesir pun jauh masih luas, baik itu dalam sisi pendidikan, sosial maupun gerakan. Di negara selain Indonesia, negara Islam selain Indonesia, itu hampir tidak ada ormas Islam. Mereka bingung apa itu ormas Islam, hampir tidak ada. Karena selalu vis-a-vis dengan negara, diletakkan sebagai musuh negara. Kalau kita kan tidak, menjadi mitra di dalam membangun Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita pakai helikopter view melihat Indonesia ya. Kita naik ke atas sedikit untuk mengkomparasi dan melihat negara-negara lain. Insya Allah di situ kita akan banyak bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya tadi yang dipaparkan mungkin tadi terkait bagaimana populisme Islam, yaitu tentang bagaimana beliau tadi sudah menceritakan ketika beliau memimpin, bagaimana program-program beliau, adanya salah satu tantangan yaitu terkait kohesivitas sosial, bagaimana harus dikurangi, yaitu kohesivitas sosial, bagaimana kerumunan-kerumunan yang terkait peran primordialisme dan lain-lain. Terus tentu saja ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita sebagai mahasiswa Islam terkait populisme Islam tersebut. Jadi saya waktu itu pertama kali melihat Tuan Guru ini di televisi ketika beliau tahun 2016 pernah mengkritik Jokowi. Saya sangat mengidolakan beliau sekali. Ketika itu beliau mengkritik Jokowi terkait beras bulog. Mengkritik bulog di depan Pak Jokowi ya. Itu yang pertama kali saya tahu. Waktu itu saya langsung mengidolakan beliau ini. Sepertinya adalah calon presiden RI ke depan. Amin. Kita sama-sama mengamini. Lalu terkait bagaimana yang dipaparkan, saya mengingatkan saya tentang bagaimana kutipannya Cak Nun, yaitu terkait Tuhan yang tahu akidahmu, masyarakat hanya butuh akhlakmu. Mungkin itu saja pemaparan dari beliau. Semoga harapan beliau dan kita semua terkait Islam itu menjadi sebuah Islam yang sejuk, rahmatan lil alamin, dan mampu duduk di parlemen dan mampu mengakomodasi kepentingan umat Islam yang secara mayoritas sebagai penduduk paling besar di Indonesia. Itu saja dari moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingin Siapa namanya? saya dari cabang Jogja. Terima kasih Ustaz Naim. Amin. Alhamdulillah. Foto bareng. Dua sesi. Ya, biar terlalu waktu ya. 2 sesi saja. Dua sesi ya. Dikit 2 sesi aja. Ini mah 3 sesi jadinya. Gantiannya kurang belakang. Ada yang Periksa di belakang. Di belakang ke sana dikit, ke belakang. Di belakang sana. Simbolik. Enggak simbol. Tertib Pak. Oke, baik, sip. Tahan di depan aja, Pak. Tahan. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. yakin usaha sampai. Jargon. Jadi kita semua bilang yakin usaha sampai ya. Ada 3 penerusnya. Yakin usaha sampai. Lanjut Tuan Guru yang bilang lah. Sekali dong. Udah foto? Oh, udah. Kita foto berdua nanti nih. Oh, siap. Boleh kita minta sama beliau? Satu Indonesia. Siap. Nanti fotokan aku ya. Yakin usaha. Udah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1. Ya, buat. Ketiga Barkonusra. LK3 Bakho Nusra. Yakin usaha sampai. Boleh. Terima kasih.